Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di pertemuan ketiga dari kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang rantai ekonomi pemanfaatan sumber daya alam atau economic trend dari pemanfaatan sebuah sumber daya alam. Pokok bahasan kita ada 4 di sini ya, willingness to pay dan kurva permintaan, marginal cost dan kurva penawaran, konsep rantai ekonomi atau economic trend. Mungkin nanti marginal cost dan kurva penawaran ini kita gabung aja dengan konsep economic trend. Dan terakhir discounting. Mayoritas materi ini sepertinya sudah pernah kalian dapatkan di semester sebelumnya ya, cuma akan kita lebih fokuskan untuk di bidang ekonomi sumber daya alam ini. Nah, pertama kita bahas ya, willingness to pay sebagai indikator nilai manfaat sumber daya alam. Jadi salah satu pendekatan yang kita gunakan untuk mengukur nilai manfaat SDA itu adalah menggunakan nilai willingness to pay. Willingness to pay itu adalah kerelaan kita membayar atau kerelaan konsumen untuk membayar dalam rangka memperoleh sebuah barang atau jasa. Nah, kalau seseorang itu rela mengeluarkan uang untuk membayar atas sebuah barang atau jasa, maka bagi orang tersebut nilai manfaatnya itu minimal setara dengan uang yang kita keluarkan. Pizza kan ada Pizza Hut, ada pizza Indomaret. Pizza Indomaret kalau nggak salah mungkin harganya 20.000 ya. Kalau seandainya dia dihargain 140.000 seperti pizza ukuran jumbonya Pizza Hut, apakah kalian akan mau membayarkannya? Kemungkinan besar enggak. Kenapa? Karena menurut kalian pizza Indomaret itu nilai manfaatnya enggak setara dengan uang 140.000. Beda dengan Pizza Hut, 140.000 pun kalian bayar karena menurut pendapat kalian nilai manfaat dari pizzanya Pizza Hut itu ya setara, minimal sama, seringkali bahkan lebih dibanding harga yang kalian bayarkan. Nah, dalam ilmu ekonomi, willingness to pay ini kita katakan sebagai demand. Jadi demand itu adalah willingness to pay seseorang. Demand itu menunjukkan kerelaan seseorang membayar sebuah barang pada tingkat konsumsi tertentu. Nah, ada perbedaan antara demand atau permintaan dengan keinginan. Kalau keinginan itu ya kalian pengen aja gitu. Kalau demand itu keinginan yang didukung dengan daya beli atau istilahnya keinginan yang didukung dengan purchasing power. Saya yakin mayoritas dari kalian pengen punya mobil Mercy atau BMW. Tapi apakah kalian punya daya belinya? Belum tentu. Nah, yang disebut sebagai demand dari mobil Mercy atau mobil BMW ini adalah orang yang mampu beli. Kalau kalian nggak mampu beli, secara finansial kalian tidak memiliki daya belinya, maka kalian tidak dikatakan sebagai demand, kalian cuma pengen aja. Nah, kalau istilah teknisnya dalam ilmu ekonomi, yaitu demand adalah utilitas yang dibatasi dengan budget constraint. Jadi sebuah barang itu kan kalau kita konsumsi, baik konsumsi secara ekstraktif ataupun non ekstraktif, dia memberikan utilitas, memberikan nilai manfaat. Tapi ibaratnya dalam kenyataan hidup terkadang kita tidak bisa memperoleh barang tersebut karena adanya budget constraint. Ya, mobil Mercy tentu jauh lebih nyaman daripada mobil kebanyakan, utilitasnya tinggi sekali.
Tapi kita terbentur dengan budget constraint. Jadi demand ini adalah, kalau istilah ekonominya adalah, demand ini adalah utilitas yang dibatasi dengan budget constraint. Dan kalau kalian mengambil kuliah S1 atau S2 ilmu ekonomi, nanti kalian akan sadari bahwa rumus demand itu adalah kombinasi antara rumus utility dengan rumus budget constraint. Kita gabungkan di sana, ketemu rumus demand. Nah, semakin tinggi harga sebuah SDA pada tingkat konsumsi yang sama, menunjukkan bahwa demand atas sumber daya alam tersebut semakin tinggi. Jadi misalnya, apa ya, barang yang serupa tapi nggak sama ya. Sama-sama 1 kilo tempe dengan 1 kilo daging sapi, harganya lebih tinggi daging sapi. Nah, ini menunjukkan ibaratnya atau gini deh, paling gampangnya gini. Misalnya untuk mendapatkan sepotong tempe harganya 5.000. Jadi anggap aja satu slop tempe harganya 10.000 misalnya. Nah, satu slop tempe 10.000. Kemudian karena satu dan lain hal, satu slop tempe tadi yang tadinya harganya 10.000 naik menjadi 13.000. Itu artinya apa? Itu artinya ya, satu slop tempe, ya, itu artinya permintaan terhadap tempe itu naik, sehingga satu slop tempe yang tadinya dihargai 10.000 menjadi 13.000 karena orang-orang tiba-tiba tergila-gila makan tempe, sehingga permintaannya naik, utility-nya naik, satu slop tempe yang tadinya dihargai 10.000 menjadi 13.000. Jadi semakin tinggi harga sebuah SDA pada tingkat konsumsi yang sama, menunjukkan bahwa demand atas sumber daya alam tersebut semakin tinggi. Nah, demand atas sebuah sumber daya alam yang makin tinggi tadi mengindikasikan bahwa utility-nya makin tinggi gitu. Nah, kalau kita tahu demand atas sebuah sumber daya alam, maka kita dapat mengestimasi nilai manfaat atau utility dari sumber daya alam tersebut. Jadi dengan menganalisis demand dari sebuah sumber daya alam, kita bisa estimasi nilai manfaat sumber daya tadi. Nah, jadi nanti semester depan ketika kalian belajar penilaian sumber daya alam, kalian akan pelajari bahwa banyak metode penilaian itu kita mencari demand atas entah sumber daya alam tersebut atau sumber daya alam substitusi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti dibahas di semester depan. Nah, jadi ini contoh konsep willingness to pay. Jadi ketika konsumsi 1 unit barang yang pertama, seseorang rela membayar $45. Konsumsi barang yang kedua, seseorang rela membayar $35 untuk barang yang kedua ya. Kemudian barang yang ketiga, $25. Barang kedua ini adalah barang yang ketiga adalah $25. Jadi bukannya $25 untuk tiga barang ya, tapi ketika konsumsi barang yang ketiga kalian cuma rela membayar $25. Ketika masuk konsumsi yang keempat kalian cuma rela membayar $18. Jadi asumsikan kalian mungkin makan steak di Holy Cow misalnya, mungkin satu steaknya misalnya 350.000. Kalian lagi buka puasa,
Habis dapat apalan gaji, kalian khilaf, makan 3 porsi holy cow. Kemudian setelah kalian merasa kekenyangan, rahang kalian itu sudah kaku, rasanya kayak habis digebukin orang gitu. Kemudian manajernya datang ke kalian dan bilang, Pak, tadi kan Bapak makan 3 steak ini masing-masing 350.000 porsi ya. Ini kami tawarkan Pak, kalau Bapak mau bayar 50.000 steak yang keempat, tapi nggak boleh dibawa pulang, harus habis. Kalau nggak habis, maka steak keempat ini harganya 350.000 gitu. Atau nggak usah 350.000 deh, 300.000 gitu. Jadi kalau habis cukup bayar 50.000, kalau nggak habis bayar 350.000 deh gitu. Saya yakin ya mayoritas dari kalian tentu akan menolak gitu. Rahang sudah nggak bisa bergerak gitu. Bahkan kalau bisa kalian akan teriak holy cow gitu kan. Tapi ya jadi intinya kurang lebih seperti itu ya, bahwa ketika kalian mencapai tingkat konsumsi tertentu, kalian mungkin sudah merasa cukup muak ya. Nah, untuk mengkonsumsi unit selanjutnya. Nah, kalau di barang privat ya, willingness to pay, aggregate willingness to pay ya. Jadi sekarang kita bicara aggregate willingness to pay. Jadi kalau satu kesatuan masyarakat itu diagregasi willingness to pay-nya atau demand-nya. Kalian kayaknya sudah dapat keuangan publik ya, tapi kalau kalian belum nanti silakan sampaikan aja di Google Classroom. Jadi saya asumsi kalau nggak salah kalian udah dapat keuangan publik, kan ada barang privat dan ada barang publik ya. Nah pada barang privat ini kan barang privat itu kan karakternya adalah excludable dan rivalry ya. Jadi kalian bisa menghalangi orang lain dari konsumsi, dan kalau kalian konsumsi maka orang lain nggak bisa konsumsi. Nah misalnya di harga $15, kalian demand-nya adalah 4 unit. Ana ya, si A 4 unit, si B nggak mau, si C 3 unit. Maka agregat demand-nya adalah 4 tambah 3 sama dengan 7. Kalau harganya $8, Ana akan konsumsi 10, Bob 6, Carlos 8, di total 24. Kayak gitu. Itu kalau barang privat. Tapi kalau barang publik dia berbeda. Barang publik ini, ingat ya, public goods ini kan karakternya non-excludable, non-rivalry. Kalian nggak bisa menghalangi orang lain konsumsi. Dan kalau kalian konsumsi barangnya, barang itu nggak habis. Jadi barang itu nggak akan kemana-mana. Jadi ibaratnya jumlah itu nggak terlalu penting gitu, karena siapapun bisa terlayani. Tentu memperhatikan kapasitas ya. Jadi kayak kalian mau pakai jalan ya pakai aja gitu. Mobil lewat juga nggak dimakan aspalnya, kecuali kalau kelebihan muatan ya, melebihi beban jalan. Nah ini misalnya kita peroleh willingness to pay program. Jadi programnya rendah, sedang, atau luas. Nah ini misalnya nih individu A, kalau rendah 100 willingness to pay-nya. Kalau sedang bukan 75 ya, tapi 100 ditambah 75, 175. Nah kalau luas itu bukan 50, tapi 100 tambah 75 ditambah 50. Nah kalau si B itu kalau rendah 30, kalau sedang 30 ditambah 10, kalau luas 30 tambah 10 tambah 5. Si C seperti itu. Nah maka kita peroleh bahwa agregat total dari willingness to pay terhadap program tersebut, kalau dia sedang itu 180, kalau dia rendah itu 180, kalau dia itu sedang
180 tambah 115, kalau dia itu luas, maka 180 tambah 115 tambah 65. Jadinya seperti ini. Ini sebenarnya lebih enak dijelasin pakai papan tulis ya di kelas ya, tapi ya mau nggak mau ya kita apa namanya, kelas online ya sebentar. Saya coba ya sebisa mungkin pakai Google Keep. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau barang privat ya, barang privat itu misalnya dimensi A begini, dimensi B begini, dimensi C begini ya. Maka nanti agregatnya adalah dia memanjang. Kenapa? Karena kuantitas tadi kepencet di mana ini? Kenapa dia memanjang? Karena kan kuantitas ini ditambah kuantitas ini ditambah kuantitas ini misalnya. Maka dia di sini tas agregat, di mana ini adalah kuantitas A, ini mungkin kuantitas B, ini misalnya kuantitas C, maka kuantitas star ini adalah kuantitas A tambah kuantitas B tambah kuantitas C. Jadi dia arahnya memanjang ke samping. Ya, jadi kalau ini konsepnya adalah tumbuh itu ke samping, bukan ke atas. Nah, kalau pada barang publik dia konsepnya kayak susu rendah lemak ya. Jadi tumbuh ke atas gitu, bukan ke samping. Jadi misalnya ini adalah A, B, C. Bukan A, B, C, sorry. Ini adalah rendah, sedang, tinggi. Ini punyanya si A ya. Misalnya dia seperti ini. Kemudian rendah, sedang, tinggi ini punyanya si B misalnya. Nah, ini rendah, sedang, tinggi ini misalnya punyanya si C. Anggap aja ya si C nggak nyentuh sampai itu misalnya nih. Nah, maka ini kita agregatkan rendah di sini tambah rendah di sini, rendah di sana. Jadi rendah star adalah rendah A tambah rendah B tambah rendah C. Kemudian ini sedang star adalah kalau rumus aslinya sih rendah A tambah sedang A tambah rendah B tambah sedang tambah sedang B tambah rendah C tambah sedang C. Nah, kalau tinggi star adalah rendah A tambah sedang A tambah tinggi A ditambah rendah B tambah sedang B tambah tinggi C tambah rendah C tambah sedang C tambah tinggi C, sehingga nanti kurvanya dia akan meninggi ke atas gitu. Ini rendah, ini sedang, ini tinggi. Jadi dia meninggi ke atas gitu. Tumbuh ke atas bukan ke samping. Itu kalau barang publik. Oke ya, gampang lah ya. Kalau nanti kalian kurang paham, ya bisa paham lah nanti.
Nah, kita lanjut ya. Nah, kemudian kita bahas gimana mengukur rente ekonomi. Kenapa kita bahas rente ekonomi? Karena nanti kita bahas di RPS-nya, kita akan membahas economic rent pada government. Nah, pengukuran rente ekonomi ini bisa macam-macam pendekatan. Jadi pertama, pendekatan surplus. Jadi eh, kalian tentunya sudah belajar mikroekonomi ya. Ada surplus konsumen, ada surplus produsen. Nah, ini memang ada dua macam pandangan ya. Ada yang menganggap bahwa rente ekonomi ini atau economic rent ini kalau pakai pendekatan surplus maka surplus produsen. Argumentasinya kan yang punya sumber daya alam kan produsen. Yang mengeksploitasi sumber daya alam kan produsen. Ya, intinya sih yang punya sumber daya alam ini kan produsen dan dia memang yang mengeksploitasi. Sehingga atas sumber daya alam tadi, maka rentnya adalah surplus milik produsen, bukan surplus milik produsen konsumen. Nah, tapi juga atas nilai manfaatnya kan sebenarnya konsumen juga merasakan. Nah, jadi kalau secara kita bicara nominal hitungan uang, memang surplus produsen ini lebih pas. Tapi juga bisa juga pakai surplus konsumen juga. Jadi surplus produsen plus surplus konsumen. Uh, Nah, ini memang entah kenapa ini mungkin karena saya pakai HP dan pakai Google Slide ya. Sementara ini nih saya nggak tahu gambarnya dari mana. Tapi intinya gini, nanti kalian bisa lihat di slide kalian. Kalian akan mendapatkan persamaan RR sama dengan PS sama dengan P0 kali X0 dikurangi integral marginal cost pada titik X di marginal cost pada interval 0 sampai X0. Gak usah terlalu terintimidasi ya. Ini coba saya lihat dulu ya. Gak usah terlalu terintimidasi pada rumusnya. Jadi sederhananya gini, producer surplus adalah price dikali quantity. Jadi harga per unit kalikan unit yang terjual, atau bahasa lainnya sebenarnya adalah revenue penjual dikurangi integral dari marginal cost. Nah, integral dari marginal cost ini kalau kalian belajar rumus, atau saya gambarkan di sini ya. Oke, jadi ibaratnya gini. Ini integral dari marginal cost ya. Marginal cost ini kita asumsikan sebagai jadi gini. Ini jadi konsepnya ini gini. Ini kan adalah price, ini adalah quantity. Nah, ini adalah price star. Sorry. Ya, atau ini P0 ya. Kita asumsikan gitu aja. Ini X0. Terus ini adalah MC. Nah, price 0 dikali X0 berarti area sini kalian kalikan area sini, maka kalian dapat arsiran satu persegi panjang ini. Ini adalah revenue. Kalau revenue atau pendapatan, jadi harga jual kali unit yang terjual. Nah, itu revenue. Jadi profit itu kan revenue dikurangi cost. Total revenue dikurangi total cost. Jadi ini adalah total revenue. Jadi simbolnya itu P atau simbolnya itu P. Nah, ini pokoknya area persegi 4 ini dari P ke X0 ini, dari P ke X0 ini adalah total revenue.
ya. Nah, yang namanya integral itu adalah mengukur luas wilayah dari titik ini sampai titik X0 tadi. Jadi semua wilayah di bawah kurva MC ini, ya, di bawah kurva MC ini tapi yang berbatasan dengan sumbu X. Jadi daerah mana? Daerah sini. Nah, segitiga ini adalah total cost. Nah, jadi integral dari marginal cost pada interval 0 sampai X0 ini menghasilkan luas wilayah ini, yang mana ini adalah total cost. Nah, P itu profit ya. Nah, profit ini adalah total revenue dikurangi total cost. Jadi rumus integral yang kalian lihat di slide itu adalah ya total revenue dikurangi total cost. Gampang sebenarnya. Cuma memang namanya ekonomi ya, memang seperti itu. Oke, moga-moga nggak error ya. Nah, kenapa ini? Ya kok kayaknya ada stuttering ya, kalau suaranya putus-putus ya harap maklum ya. Oke, kita berdoa semoga nggak error. Oke, sekarang keluar di mana? Oke ya, di sini. Nah, kalian tentu udah familiar seperti ini ya, konsep consumer surplus dan konsep producer surplus. Kenapa ini disebut consumer surplus? Jadi pertama gini, kalian lihat titik kuantitas 5 unit, itu yang paling gampang. Di kuantitas 5 unit ini, demand-nya adalah maksimum willingness to pay konsumen untuk barang di kuantitas yang kelima ya. Di kuantitas yang kelima itu adalah $20. Tapi equilibriumnya kan $15 ya. Jadi kalian bayangkan konsumen sebenarnya rela membayar $20, tapi cuma disuruh bayar $15. Berarti kan dia untung $5. Sebenarnya sih mau bayar 20, tapi dipaksa cuma bayar 5, ya nggak apa-apa kan gitu. Karena harga pasarnya memang 15. Karena ketika kuantitasnya itu 10, supply demand ketemu, harga pasar 15, kalian mau bayar 20 tapi dipaksa bayar 15. Di sisi lain, produsen di kuantitas yang ke 5.000, sebenarnya kalau kalian beli di harga 20, kalau kalian bayar $10, produsen juga sudah senang. Produsen sudah memperoleh keuntungan yang wajar. Di normal profit ibaratnya. Jadi di kuantitas ke 5.000, produsen itu sebenarnya mau aja kalau kalian cuma bayar $10. Tapi dikasih $15, maka produsen memperoleh surplus. Nah, jadi ketika barangnya di barang ke 0, produsen mau ngelepas di harga 5, kalian bayar 15. Sorry. Ya, jadi di kuantitas yang ke 0, produksi yang pertama, produsen sebenarnya dibayar 5 aja udah seneng, kalian bayar 15. Padahal sebenarnya kalian mau bayar 25. Jadi masing-masing dari kalian memperoleh surplus dari perdagangan. Nah, ini kalau kita total semuanya, itu adalah konsumen surplus, itu adalah produsen surplus, kita peroleh equilibrium. Nah, konsumen surplus terjadi ketika willingness to pay kita lebih besar daripada yang harus dibayarkan. Sementara produser surplus, harga yang dibayarkan oleh konsumen lebih besar daripada marginal cost yang produsen ingin konsumen bayar, atau konsepnya adalah willingness to accept, kerelaan untuk menerima.
Nah, ini kembali rumus ya, consumer surplus. eh, Oke, kita ya intinya sebenarnya sama ya. Eh, tapi ya oke lah kita membahas sedikit. Tapi kenapa ini nggak mau ya? Oke, jadi ibaratnya gini. Jadi gampangnya gini. Ini adalah demand dulu. Oke lah, ini gini ya. Oke, atau ini mungkin rada anggap saja equilibriumnya di sana ya. Ya. Nah, konsumen kan bayarnya kan di sini ya, harga dan kuantitas ya kan. Ini adalah area yang konsumen bayar. Area ini luasnya adalah P kali, oh ini kalau nggak salah rumus yang terakhir kita pakainya Q0 ya. Oke. Nah, konsumen kan bayar di sini ya. Harganya sekian, harganya sekian, kuantitas yang dibeli sekian. Maka luas arsiran ini adalah harga yang dibayar oleh konsumen. Di sisi lain, konsumen ini sebenarnya rela membayar mulai dari sini ini. Berarti ini adalah area yang konsumen tuh sebenarnya mau bayar, tapi ya nggak disuruh bayar gitu. Nah, area itu, tadi kan di sini ya. Nah, kalau kita pakai integral, maka ini adalah area di bawah kurva ini sampai dia notok di sumbu X. Jadi area sepanjang ini nih. Nah, ini luas wilayah semua ini di bawah kurva ini. Jadi luas di bawah kurva ini adalah integral dari 0 sampai Q0 dari fungsi demand. Nah, konsumen surplus adalah area ini dikurangi yang dibayarkan. Maka inilah integral dari demand dikurangi P kali Q. Itu konsumen surplus. Nah, kalau produser surplus kan tadi sudah kita pelajari ya, jadi nggak usah dibahas. Jadi itu consumer surplus. Producer surplus sudah kita bahas tadi, uang yang diterima dikurangi producer's willingness to accept. Maka total economic surplus adalah consumer surplus plus producer surplus. Ini dua rumus tadi digabungin, maka jadinya seperti ini. Tapi kalian nggak usah khawatir ya, nanti kalian ujian nggak disuruh mengintegralkan ini. Tapi kalau kalian mau nggak apa-apa, sampaikan aja di Google Classroom ya, kalau memang kalian mau soal seperti ini. Jadi kalian nggak usah khawatir, ini buat gambaran saja. Tapi asli ini sebenarnya nggak sesulit yang kalian kira kok. Nah, government rents, jadi tadi kan kita bicara aspek konsumen, aspek produsen. Nah, unsur pemerintah ini kan belum kita masukkan. Nah, government rent ini jadi pemerintah ini kan sebagai institusi ya yang mendapat mandat untuk mengelola kepentingan masyarakat untuk kesejahteraan bersama, maka pemerintah ini diberikan kewenangan untuk memungut pajak. Digunakan untuk kepentingan bersama, misalnya program-program untuk mencegah ketimpangan sosial, pengadaan barang publik, dan lain-lain. Nah, pemungutan pajak ini bukan hanya mempengaruhi titik equilibrium, tapi juga
mempengaruhi total surplus dalam perekonomian. Nah, ini penerapan pajak kepada penjual ya, tax on seller. Tax on seller ini berarti biasanya adalah PPh atau pajak penghasilan. Karena PPh ini kan dikenakan kepada penjual. Nah, kalau pembeli biasanya pajak dalam rangka untuk memanipulasi memanipulasi perilaku pembeli. Misalnya PPN tujuannya adalah membuat masyarakat lebih gemar menabung. Maka kalau digunakan untuk konsumsi dikenakan PPN. Kalau ditabung nggak kena PPN, tapi bunganya kena pajaknya, sama aja. Bea masuk, cukai, itu juga termasuk penerapan pajak kepada pembeli. Nah, government range ini seperti ini. Jadi kalau kalian lihat, ini adalah pajak pada penjual ya. Ini PPh ini. Karena yang bergeser adalah supply, berarti yang kena pajak adalah supplier, produsen. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini adalah pajak pada produsen. Tadinya kan barangnya equilibriumnya harganya 200, yang kita konsumsi 5.000. Terus kena pajak. Konsumen sekarang bayarnya 210. Karena bayarnya 210, konsumen yang beli cuman 4.000, tadinya 5.000. Nah, penjual terima uangnya 190. Jadi ini ya, kalian fokus ya. Konsumen bayar 210. Produsen nerimanya 190. Jadi ada gap 20 dikalikan 4.000. Nah, maka itu adalah government rent. Nah, total surplusnya kan tadinya adalah area kalian melihat ada deadweight loss itu kan. Nah, tadinya kan orang beli 5.000. Terus sekarang cuma yang beli tinggal 4.000. Nah, tadinya masyarakat bisa mengkonsumsi barangnya 5.000. Tapi sekarang barang yang bisa dikonsumsi cuma 4.000, maka itu terjadi weight loss. Karena terjadi transaksi pembelian yang tidak terrealisasi. Nah, kalian bisa melihat consumer surplusnya juga sekarang kegencet, produser surplusnya kegencet. Jadi gampangnya gini deh, kalau kalian mau paham lebih sederhana. Asumsikan, saya nggak tahu ya, ini kita asumsikan aja. iPhone asumsikan tidak ada yang made in Indonesia. Ini asumsi aja ya. iPhone tidak ada yang made in Indonesia. Maka itu sebabnya bea masuknya mahal. Saya nggak tahu kena PPNBM atau enggak. Nah, asumsikan berapa harga iPhone sekarang ya? Anggap aja sekarang iPhone 12 juta, 12 lah, anggap aja deh 12 dulu. Nah, asumsikan ternyata tanpa pajak-pajak itu iPhone itu harganya misalnya 5,5 juta. Nah, jadi kalian yang sekarang pakai HP 5,5 juta itu anggap aja nih nggak ada pajak, kalian bisa beli iPhone gitu. Yang kualitas kameranya jelas jauh lebih bagus, layarnya juga jauh lebih bagus. Ya, kebayang lah gitu loh, iPhone gitu. Kira-kira kalian akan tetap pakai HP kalian yang sekarang atau pakai iPhone misalnya? Nah, kalau kemudian kalian katakan, oh saya pengen pakai iPhone, nah ya, maka berarti kalian termasuk manusia-manusia deadweight loss tadi gitu. Kalian adalah manusia-manusia yang kalau nggak kena pajak kalian pakai iPhone, tapi karena kena pajak kalian pakai entah apapun yang kalian pakai sekarang. Nah, itu misalnya gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu konsep deadweight loss tuh gitu. Jadi ada manusia-manusia yang kalau nggak kena pajak dia tuh bisa konsumsi. Misalnya pajak mobil 0%, Avanza 100 juta.
harga mobil saya kan pasti ancur-ancuran. Maka bisa jadi kalian yang mungkin sekarang punya Avanza, secara finansial kalian sanggup beli Innova gitu. Kalau beli milih kalian milih Innova, tapi ya karena pajaknya nggak masuk, karena harganya nggak masuk, kalian pakai Avanza. Maka ya kalian termasuk manusia-manusia dead weight loss tadi gitu. Jadi itu kurang lebih gambarannya. Nah kemudian ada yang namanya pendekatan harga bersih, yaitu ini slide-nya nggak kebaca ya. Oke, jadi ini sebenarnya konsepnya sederhana sekali. Jadi materi ini sebenarnya semua sederhana ya, mudah sekali, yang susah ngerjainnya. Tapi kalau kalian belajar, insya Allah bisa ngerjain. Kalau nggak bisa, ya kita berdoa semoga bisa. Rumusnya, ini, oke, rumusnya adalah di soft copy slide kalian ada ya. R ini adalah resource rent, kemudian ini adalah total revenue dikurangi IC tambah CE tambah CFC tambah NP. TR total revenue, IC adalah intermediary consumption atau konsumsi barang perantara. Maksudnya adalah barang perantara untuk produksi ya. Itu konsep kalau kalian menghitung PDB. Kemudian CE itu adalah compensation of employee atau pembayaran tenaga kerja. Kalau slide-nya. CFC adalah consumption of fixed capital atau pembayaran modal tetap ya. Tapi kalau kita lihat bahasa Inggris aslinya maka berarti konsumsi dari barang tetap. Kemudian tambah NP atau normal profit. Nah ini kalau kalian cukup jeli melihat, maka persamaan ini bisa kalian ubah gitu. Kalian ubah seperti ini nih. RR itu resource rent ya. RR sama dengan TR dikurangi IC tambah CE tambah CFC CFC ya, sorry. Ini kurung tutup dikurangi normal profit ya. Jadi ini jelek banget ya, sorry ya tulisannya ya, maklum pakai stylus abal-abal bukan yang original ya. RR ini adalah resource rent sama dengan TR dikurangi IC plus CE plus CFC dikurung tutup dikurangi NP. Kemudian kalau kita sederhanakan lagi maka ini adalah RR sama dengan TR dikurangi TC dikurangi NP, atau ini adalah RR sama dengan profit. P ini profit ya di dalam ilmu ekonomi, profit dikurangi normal profit. Jadi resource rent itu adalah profit yang kalian peroleh dikurangi normal profit. Di mana kalau kalian lihat di slide, normal profit adalah R dikali K. R itu adalah return kalau kapital itu kalian investasikan. Jadi gini, NP itu adalah normal profit, R ini kan return, K ini kapital. Jadi maksudnya kalian tuh punya modal. Modal ini kalian investasikan. Normalnya rate of return kalian berapa? Misalnya kalau kalian investasikan dalam bentuk saham misalnya,
Normal profit kalian, ya intinya sebenarnya normal profit itu normalnya orang profitnya berapa. Eh, Anggap aja ini tentu normal profit ini memperhatikan tingkat kerumitan dan kompleksitas dan profil risiko dari sebuah usaha. Jadi normal profit di industri batu bara berapa? Normal profit di industri perkapalan berapa? Anggap aja normal profit di industri perminyakan 100. Uh, atau karena ini kita konteksnya sumber daya alam ya. Anggap aja rata-rata mayoritas orang normalnya profit dengan modal yang sama akan menghasilkan keuntungan 100. Sementara kalian dapat profit 150. Berarti kan kalian dapat profit di atas normal sebesar 50 dong. Ya kan? Nah, kalau kita bicara ekonomi sumber daya alam, kenapa kok kalian mayoritas orang profitnya itu 100, kalian dapat 150? Itu terjadi karena sumber daya alam yang kalian kelola ini langka. Makanya kalian bisa memperoleh rent lebih besar di atas dibanding normal karena ada kelangkaan sumber daya alam tadi dibandingkan kebanyakan sumber daya alam. Maka economic rent dari sumber daya alam yang langka tadi sebesar 50 gitu. Itu konsepnya. Nah, 100 ini misalnya normalnya return 5%, misalnya 5% kali kita cari ya angkanya biar pas 100, berarti mungkin 200 kali 5% 10. Jadi misalnya kalian punya uang 2000, kalian investasikan, normalnya return kalian adalah 100 di rata-rata industri apapun. Nah, tapi karena kalian alokasikan untuk mengelola sumber daya alam ini, kalian dapat 150. Nah, berarti sumber daya alam ini langka. Nah, dan memberikan kalian return di atas normal sebesar 50. Inilah resource rent-nya gitu. Nah, ini adalah konsep dari slide yang ini. Ini biasanya error ya. Oke, nah ini sebenarnya maksud konsep yang ini. Nah, berikutnya ada keragaan finansial dan keragaan ekonomi. Jadi gini, keragaan finansial dan keragaan ekonomi ini nggak usah kalian ambil sulit. Intinya gini, dunia finansial punya aturan penghitungan profitnya sendiri. Dunia ekonomi punya perhitungan rentnya sendiri. Apa yang di dunia finansial sebut sebagai profit, di dunia ekonomi kita sebut sebagai rent. Nah, ini buat pengetahuan aja sih. Ini nanti mungkin kita coba ya. Kita nanti akan carikan soal latihan yang enak ya. Misalnya harga. Kalau analisis finansial harga pasar, nggak ada perdebatan. Nah, kalau analisa ekonomi, harga yang sebenarnya bisa jadi bukan harga pasar. Bisa jadi karena ada faktor eksternalitas, harga pasar ini tidak mencerminkan harga barang tersebut yang sebenarnya. Atau bisa juga karena adanya mekanisme monopoli, oligopoli, intervensi pemerintah. Harga pasar ini tidak mencerminkan harga yang sebenarnya. Nah, kalau di analisis finansial, pajak dihitung sebagai biaya. Kalau di analisis ekonomi, ini ya dihitung sebagai biaya. Pajak itu transfer payment, keuntungan. Dia tidak mempengaruhi rent sebuah sumber daya alam. Dia hanya memindahkan rent yang harusnya dinikmati oleh pengusaha menjadi rent yang dinikmati oleh pemerintah. Ini baterainya kayaknya mau habis ya, saya cas dulu. Oke, begitupun juga dengan bunga.
Begitupun juga dengan bunga. Bunga ini kan kalau di dunia finansial dihitung sebagai biaya. Ini kalau di dunia ekonomi dia nggak dihitung sebagai biaya. Karena dia hanya memindahkan rent yang harusnya dinikmati oleh penjual, produsen ke perbankan. Manfaat sosial dalam analisis finansial nggak dihitung. Biaya sosial apalagi semakin nggak dihitung. Tapi kalau di analisis ekonomi, ekonomi sumber daya alam, terutama ini kita hitung. Nah ini adalah salah satu contohnya, cuman ini contoh ini rada-rada salah gitu. Kesalahan pertama, jadi kalau kalian lihat kan strukturnya mirip ya. Yang membedakan adalah kalau kalian lihat ada yang diwarnain orange itu pembayaran atas bunga. Terus di bawah pembayaran di keragaman ekonomi itu yang sebelah kanan, di bawahnya pembayaran atas bunga itu ada depresiasi. Nah ini sebenarnya rada-rada keliru. Pertama kita bahas tentang pembayaran atas bunga. Kalau di keragaman finansial kan menambah biaya tetap ya kan. Tapi kalau di keragaman ekonomi kok jadi mengurangi biaya tetap? Berarti kan menambah economic rent gitu, menambah keuntungan bagi si pemilik sumber daya alam. Padahal sebenarnya bukan begitu harusnya. Harusnya pembayaran atas bunga itu tetap ada. Jadi ini biaya tetap. Jadi kalau kalian lihat di keragaman ekonomi ini harusnya biaya tetap, pemeliharaan. Nah, pembayaran atas bunga ini tetap dimasukkan di situ. 50. Lain-lain 189. Sehingga total biaya tetap ini tetap sama seperti di keragaman finansial. Baru kita kurangi pembayaran atas bunganya 50. Sehingga pembayaran atas bunga ini jadi 0 atau nggak ada. Jadi karuan dihapus sekalian, bukan dimunculkan begitu. Bukan malah diminuskan 50 tapi nggak ada apa-apa. Itu harusnya 50-nya tetap ada, diminuskan 50 jadi 0 atau sebenarnya hilang. Nah, permasalahan kedua adalah depresiasi. Kalau kalian belajar akuntansi ya depresiasi itu ya ada gitu. Mungkin yang dimaksud depresiasi ini adalah depresiasi lingkungan. Nah, depresiasi lingkungan ini memang tidak dihitung dalam keragaman finansial, tapi dalam keragaman ekonomi kita hitung gitu. Jadi depresiasi yang dimaksud di sini adalah depresiasi lingkungan. Nah, berikutnya kita bahas pemanfaatan sumber daya alam secara intertemporal. Jadi intinya gitu ya. Intinya adalah ngukuran economic rent itu ada 3 macam. Pendekatan surplus, pendekatan harga bersih, dan keragaman finansial dan keragaman ekonomi. Kalau pendekatan surplus berarti kita ya bisa surplus konsumen, bisa semuanya. Kalau pendekatan surplus bisa surplus produsen, bisa juga gabungan, bisa juga ada government rent di sana. Kalau pendekatan nilai harga bersih itu sebenarnya adalah resource rent sama dengan profit dikurangi normal profit. Kalau kalian memperoleh profit di atas normal, itu artinya sumber daya alam itu punya suatu hal yang istimewa, mungkin langka atau bagaimana, sehingga dia memberikan produsennya, pemilik dari sumber daya alam tadi, kewenangan untuk memperoleh keuntungan di atas normal. Nah, kalau keragaman finansial dan keragaman ekonomi ini dia cuman sebenarnya mengatur ulang sih sebenarnya. Ada hal-hal yang secara finansial dihitung, di ekonomi tidak dihitung, kebalikannya di ekonomi, di finansial nggak dihitung, di ekonomi malah kita hitung. Nah, berikutnya kita bahas ya pemanfaatan sumber daya alam secara intertemporal atau antar waktu. Jadi memang ada masalah besar sumber daya alam kalau dia tak terbarukan. Karena kan berarti kalau sekali diambil dia akan hilang selamanya. Kalau kita ambil sekarang kebanyakan, harga pasarnya akan lebih jatuh. Total revenue akan tetap naik, tapi nggak akan sebanyak kalau kita ngambilnya sedikit-sedikit. Karena per unitnya harganya akan lebih tinggi. Tapi kalau kita ambil sekarang, bisa kita investasikan. Kita bisa pakai buat buka bisnis baru yang memberikan return. Nah,
Jadi mana yang kombinasinya, kita mencari kombinasi mana yang paling efisien, yang paling memaksimalkan antara selisih harga dengan trend ya. Antara selisih harga dengan return of investment. Nah, ini kalau kalian baca intinya gini, produsen bisa saja menahan yang di bawah ini ya, adanya opportunity cost karena penundaan penggunaan uang bisa memicu ekstraksi berlebihan di masa sekarang. Jadi opportunity cost-nya adalah kalau kita ekstrak sekarang, kita bisa investasikan. Tapi karena kita tunda, maka kita kehilangan kesempatan untuk investasi. Itu adalah opportunity cost-nya. Nah, karena melihat opportunity cost itu, wah kalau kita buru-buru sekarang, bisa kita invest, maka bisa terjadi ekstraksi yang berlebihan di masa sekarang, sehingga di masa depan kita kekurangan. Nah, ini rumusnya seperti ini. Ini rumus present value biasa ya. Jadi Y ini sebenarnya income. Tapi kita bisa perlakukan juga ya sebenarnya income ya, Y itu sebenarnya income kalau di ekonomi, tapi bisa juga kita perlakukan sebagai apa istilahnya ya? Net benefit. Net benefit itu adalah benefit dikurangi cost. Atau profit, bisa juga profit. Nah, kalau kalian lihat kan di bawah itu kan ada pembaginya 1 plus R, berarti kan dalam tempo jangka panjang pendapatan ya nominalnya berapa, tapi begitu kita present value kan yang di tahun depan jadi terasa kecil, tahun kedua terasa lebih kecil lagi, tahun ketiga terasa makin kecil, tahun keempat terasa makin kecil karena kan kita lakukan present value ya. Kalau kalian, setahu saya kan kalian sudah dapat manajemen keuangan ya, jadi saya nggak perlu terlalu jelaskan soal present value. Jadi karena kita present value kan, maka misalnya sama-sama 100 misalnya schedule-nya, maka 100 di tahun pertama lebih kecil daripada 100 sekarang. 100 di tahun kedua lebih kecil lagi gitu dibandingkan tahun pertama, apalagi sekarang. 100 tahun ketiga makin kecil lagi dibandingkan sekarang. 100 tahun keempat lebih kecil lagi gitu. Nah, ini kalau kita bikin grafiknya seperti ini ya, willingness to pay-nya menyusut gitu. Jadi kalian makin enggan menunda gitu loh. Ngapain ditunda-tunda? Sekarang aja gitu, biar bisa kita konsumsi sekarang. Ibaratnya kalau bisa kita konsumsi sekarang, kenapa kita konsumsi nanti gitu. Belum ada kepastian juga kan. Nanti itu akan datang untuk kalian. Begitu juga dengan cost-nya dia juga makin lama dia akan menyusut seperti itu, sehingga dari segi demand dia menyusut, dari segi cost dia juga menyusut. Nah, kalau kalian eksekusi sekarang memang dia akan memberikan return sehingga dia akan lebih besar, dia akan memberikan return sehingga bisa kita kembangkan. Tapi ya perlu diingat gitu, pada prakteknya kalian bagi schedule-nya tentu nggak akan sama. Tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5 itu kemungkinan nggak akan sama. Akan melihat struktur dari return on investment secara normalnya berapa, opportunity cost kalian berapa. Nah, teknisnya saya nggak tahu apakah nanti akan dibahas di pertemuan ini, di mata kuliah ini, nanti saya cek lagi. Tapi intinya adalah sebenarnya yang ingin dipahami, yang ingin ditekankan kepada kalian bahwa dalam manajemen sumber daya alam itu kalian harus mempertimbangkan aspek intertemporal ini, terutama pada sumber daya yang sifatnya
tak terbarukan. Jadi perlu pengaturan-pengaturan, ada schedule pembagian. Kalau kalian ekstrak cepat sekarang, harganya lebih murah, tentu total revenue tetap akan lebih besar, tapi per unitnya akan lebih murah, tapi bisa kalian investasikan lebih dulu. Kalau kalian tunda, kalian bisa dapat harga yang lebih mahal. Nah, tapi ya tentu ya kembali ada mekanismenya. Nanti kita lihat apakah di mata kuliah ini kalian akan mendapatkan konsepnya atau tidak. Oke, jadi sepertinya kurang lebih seperti itu. Oke, ya kita lanjut ke Google Classroom ya. Oke, kita lanjut diskusi ke Google Classroom. Sampai ketemu di sana. Selamat pagi.